Kalau kita bicara soal profesi dosen di Indonesia, apa sih yang terlintas di benak kita? Pasti pilar intelektual bangsa kan? Sebuah panggilan terhormat yang tugasnya itu mencetak generasi penerus dan memajukan peradaban. Keren banget kedengarannya. Tapi, tunggu dulu, coba deh kita lihat lebih dekat. Di balik semua citra yang terhormat itu, ada pertanyaan yang jujur aja agak mengganggu. Pilar ini beneran sekokoh yang kita bayangin, atau jangan-jangan justru lagi rapuh dan ada di ambang krisis? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Nah, disinilah letak paradoksnya. Bayangin deh, mereka ini dipercaya buat membentuk masa depan bangsa loh, tapi pada saat yang sama, mereka justru harus berjuang mati-matian cuma buat mengamankan masa depan mereka sendiri. Ironis banget kan? Oke, biar kita benar-benar paham akarnya, yuk kita bedah sama-sama deh anatomi gaji seorang dosen di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata ini jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya, gaji pokok. Coba lihat deh, untuk dosen ASN, aparatur sipil negara, yang udah punya gelar S2, gaji pokoknya itu start dari angka 2,9 juta rupiah. Angka segitu, ya cuma sedikit di atas upah minimum regional, bahkan kadang-kadang sama persis. Nah, pemikirannya kan gini, gaji pokok yang rendah ini nantinya bakal ditambahin sama macam-macam tunjangan. Ada tunjangan fungsional, tunjangan profesi, sampai tunjangan kehormatan buat guru besar. Kedengarannya oke kan? Tapi ini nih kuncinya, semua itu bersyarat, nggak ada jaminan bakal dapat. So, ini yang jadi poin pentingnya. Kesejahteraan finansial buat seorang dosen itu ternyata bukan hak otomatis. Sama sekali bukan. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, harus ngelewatin labirin birokrasi yang rumit, kayak urusan sertifikasi atau memenuhi beban kerja dosen BKD. Jadi, upah yang layak itu nggak datang gitu aja. Jadi setelah semua perjuangan itu, setelah semua kerumitan birokrasi tadi, berapa sih yang beneran masuk kantong? Realitasnya gimana? Datanya nunjukin angka yang jujur bikin kaget. Rata-rata pendapatan bulanan dosen di Indonesia itu cuma sekitar $207 Amerika. Biar kebayang ya, angka segitu tuh artinya apa? Angka itu menempatkan Indonesia di posisi paling bontot se-Asia Tenggara. Aneh banget kan? Ini anomali besar buat negara dengan ekonomi terbesar di kawasan. Dan angka tadi jadi kelihatan makin mengkhawatirkan kalau kita coba bandingin sama negara-negara tetangga kita. Coba kita lihat perbandingannya. Lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Jurangnya itu dalam banget. Gaji rata-rata dosen kita itu cuma sekitar 1/5-nya dari dosen di Malaysia. Dan ya ampun, jauh banget di bawah Singapura. Ini bahaya loh. Resikonya brain drain. Talenta-talenta terbaik kita bisa pada lari ke luar negeri. Dan ini bukan cuma soal kurs dolar ya. Kita lihat dari indeks beras, ini biar lebih kerasa. Masalah sebenarnya itu ada di daya beli. Gaji dosen di Indonesia itu sebulan cuma cukup buat beli 143 kilo beras. Bandingin sama Kamboja, dosen di sana bisa beli lebih dari 3.000 kilo. Ini bukti nyata kalau daya beli dosen kita itu, ya ampun, lemah banget. Itu tadi kan cerita dosen negeri. Kalau kita ngintip ke sektor swasta, kondisinya bisa lebih parah lagi. Banyak banget dosen di perguruan tinggi swasta atau PTS yang gajinya jauh di bawah UMR. Bahkan, ada kasus yang ekstrim banget. Mereka cuma dibayar Rp600.000 sebulan. Kebayang nggak? Ini udah bukan lagi masalah pribadi, tapi kerentanan finansial yang sistemik. Tentunya, tekanan finansial kayak gini nggak berhenti di dompet dosen aja kan? Efek dominonya itu kena langsung ke jantung kualitas pendidikan nasional kita. Ini yang paling bahaya. Jadi, disinilah konflik utamanya. Di satu sisi, kampus nuntut dosen buat fokus sama tugas mulianya, tridharma perguruan tinggi, ngajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Tapi di sisi lain, perut kan nggak bisa bohong. Ada tekanan ekonomi yang benar-benar nyata, yang maksa mereka mikirin cara buat bertahan hidup. Dan ini bukan cuma asumsi loh, datanya ngomong gitu. Lihat deh, mayoritas dosen di Indonesia, sebanyak 76%, itu terpaksa harus punya kerjaan sampingan. Ini bukan lagi soal nambah-nambahin portofolio, atau apa ya, ini murni strategi buat survive. Nah, ini dia dampak terbesarnya. Kita harus sadar, ini bukan masalah personal 1-2 dosen. Ini krisis sistemik. Kalau fokus para pemikir bangsa ini kepecah antara tugas mulia mereka dan urusan dapur, ya yang jadi korban siapa? Kualitas pendidikan dan masa depan riset nasional kita. Itu taruhannya. Oke, setelah kita lihat betapa dalamnya masalah ini, pertanyaannya kan terus gimana? Ada harapan nggak? Nah, ternyata ada secercah harapan.
Ada kebijakan baru yang berpotensi jadi titik balik. Pemerintah akhirnya turun tangan nih. Lewat Permendikbudristek nomor 52, ada mandat baru yang bakal efektif berlaku di tahun 2025. Ini bisa dibilang langkah awal yang penting banget. Dirancang buat jadi jaring pengaman, khususnya buat dosen-dosen di kampus swasta. Isinya apa aja sih? Simpel tapi krusial. Pertama, semua PTS sekarang wajib ngasih gaji pokok. Kedua, gajinya itu nggak boleh di bawah upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Aturan ini tuh bener-bener nyetop praktik bayaran yang kelewat rendah dan yang paling penting, ngasih lantai pengaman finansial buat ribuan pendidik kita. Jadi, kalau kita rangkum, inilah neraca akademik kita saat ini. Di satu sisi, ada kesenjangan yang dalam banget di dalam negeri. Di sisi lain, kalau kita bandingin sama tetangga, kita kelihatan ketinggalan jauh. Nah, di tengah-tengah itu semua, sekarang ada mandat 2025 sebagai langkah awal untuk perbaikan. Nggak bisa dipungkiri, mandat 2025 ini adalah langkah yang super penting, benar-benar vital. Tapi, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin bareng-bareng. Apakah standar upah minimum aja udah cukup? Cukup buat mengembalikan martabat profesi ini seutuhnya? Dan yang lebih penting, cukup buat menjamin masa depan intelektual bangsa kita? Gimana menurut kalian?